Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi. Ya, bagaimana yel-yelnya? Selamat pagi. Pagi, pagi, luar biasa. Oke. Terima kasih anak-anak ya, pada kesempatan pagi ini anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran. Sudah ada 20 orang yang bergabung. Ya. Coba Ibu lihat dulu siapa saja yang sudah gabung. Sri Puspita Dewi, Denis, kemudian Raigo Vindadasi, Gede Wiatnyana, Ari Kencana Dewi ya. Sudah banyak yang hadir. Bagaimana anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu anak-anak ya. Supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas dipimpin dulu doanya. Sebelum kita pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa. Doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Bagus, terima kasih ya Ari Kusuma. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Ya, sudah sarapan? Sudah. Ya, bagus sekali ya. Jadi sarapan itu sangat penting anak-anak. Walaupun dalam kondisi masih pandemi, kita tetap semangat mengikuti pembelajaran secara daring anak-anak ya. Dan anak-anak di rumah juga tetap jaga kesehatan, kemudian makan makanan yang sehat supaya imun tubuhnya tetap terjaga. Kemudian kalau keluar rumah ingat pakai apa? Masker, bagus sekali. Kemudian jaga jarak dan hindari kerumunan. Ingat itu anak-anak ya, karena sekarang kita kasus COVID di Bali ini sudah sangat tinggi. Nah, baiklah anak-anak, minggu lalu Ibu sudah memberikan materi mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Nah, sekarang silakan anak-anak berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Ya. Silakan anak-anak berdiskusi, kemudian LKPD yang Ibu sudah bagikan kemarin, anak-anak silakan juga dijawab. Sebentar Ibu akan adakan presentasi. Ibu akan tunjuk beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing ya. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit untuk berdiskusi. Silakan anak-anak. Gimana? Sudah anak-anak? Oke, Ibu cukupkan waktunya untuk berdiskusi anak-anak ya. Coba sebelum Ibu yang memberikan kesimpulan, Ibu minta anak-anak untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama kelompok. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis. Selain hukum dasar yang tertulis, ada hukum dasar yang bersifat tidak tertulis yang biasa disebut dengan nama konveksi. Yang berikutnya yaitu nomor 2, analisis fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertulis. Undang-Undang Dasar juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Selain itu, Undang-Undang Dasar juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat, dan juga warga negara. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, bagus sekali presentasinya dari kelompok 1. Oke, apakah ada pertanyaan dari kelompok yang lain mengenai jawaban dari kelompok 1 atau ingin menambahkan? Tidak. Ya, kalau tidak kita lanjutkan anak-anak ya. Kelompok 2 selanjutnya Ari Kencana. Mana Ari Kencana? Ari Kencana, silakan dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sudah siap Ari? Ari Kencana mewakili kelompok 2. Swastiastu, perkenalkan, nama saya Nikita Ari
absen 22 dari kelas. Sepertinya jaringannya Ari kurang bagus ini. Di sini saya akan presentasi jawaban saya dan kelompok saya mengenai pertanyaan yang diberikan oleh Bu Rizky. Ya. Yang pertama, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum tanggal 18 Agustus 1945. Pertanyaan yang kedua, Undang-undang juga memiliki fungsi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi yaitu sebagai alat kontrol, pengatur, dan penentu. Sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ya, bagus sekali ya. Kita skip dulu pertanyaannya. Lanjut kelompok 3, Denis Swiadnyana. Silakan Denis, presentasikan hasil kelompoknya. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ketua Denis Swiadnyana dari kelas 8A nomor absen 7. Ya. Kali ini saya presentasikan hasil diskusi dari kelompok saya, kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4, Wahyu Pradnyana. Mana Wahyu? Silakan Saya, Bu. presentasikan ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Wahyu Pratnyana dari kelas 8A absen 15 akan mempresentasikan kerja dari kelompok 4. Soal yang pertama, jelaskan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah sebagai hukum paling tinggi dan bersifat fundamental atau sesuatu yang menggambarkan berbagai hal, kegiatan, dan prinsip-prinsip. Pertanyaan kedua, analisislah fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Anak-anak coba perhatikan gambar yang ada dalam PowerPoint, ada 3 gambar. Coba perhatikan, sudah semua bisa melihat? Bu. Ya. Coba Ari Kusuma, yang pertama ini gambar apa Ari? Gambar para tahanan dari KPK. Iya. Kalau tahanan KPK berarti dia melakukan tindak kejahatan apa? Korupsi. Korupsi, bagus sekali ya. Biasanya yang melakukan korupsi itu siapa? Orang yang sedang menduduki jabatan-jabatan tertentu ya. Nah, sering anak-anak menonton berita tentang korupsi enggak? Sering. Iya, biasanya orang-orang yang melakukan tindakan korupsi itu adalah orang-orang yang sedang duduk dalam jabatan-jabatan tertentu sehingga dia lupa akan kewenangannya, lupa akan jabatannya. Dia menyalahgunakan jabatannya, anak-anak. Korupsi itu sangat merugikan negara, anak-anak ya, sangat merugikan masyarakat. Nah, untuk itu KPK sedang berusaha membersihkan negara kita dari pelaku-pelaku tindak kejahatan korupsi, anak-anak. Ya, kemudian gambar yang kedua. Nah, gambar apa ini? Gambar polisi sedang Menilang sepeda. Iya. Menilang sepeda. Kenapa dia menilang? Karena berboncengan sepeda. Iya, karena dia melanggar peraturan, ya. Dia tidak memakai helm. Kemudian Berboncengan. ya, berboncengan melebihi kapasitas. Itu berbahaya enggak, anak-anak? Berbahaya. Berbahaya. Ya, jadi Pak Polisi ini tugasnya apa? Menertibkan lalu lintas, ya. Lintas. Ya, kenapa perlu tata tertib dalam berlalu lintas? Demi keselamatan bersama. Iya, demi keselamatan bersama. Coba bayangkan anak-anak. Pengendara lain. Iya, coba bayangkan kalau misalnya di negara kita tidak ada peraturan, Demi tidak ada hukum, apa yang terjadi? Maka negara kita akan menjadi berantakan. iya, berantakan, menjadi kacau. Setiap orang akan melakukan kehendaknya sendiri. Tidak ada peraturan. Berarti kalau di lalu lintas tidak terdapat peraturan, apa yang terjadi? Sering terjadi kecelakaan. Benar enggak, anak-anak? Benar. Iya, sering terjadi kecelakaan. Coba di perempatan itu tidak ada lampu lalu lintas.
Tidak ada lampu yang mengatur lalu lintas. Pasti sering terjadi kecelakaan. Ya, sama seperti di negara kita, anak-anak ya. Negara kita di Indonesia perlu adanya suatu peraturan hukum dasar yang dijadikan pedoman atau acuan dalam bertingkah laku, anak-anak, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, kemudian gambar yang ketiga. Nah, gambar yang di bawah ini, ada gambar apa saja? Cuma setengah. Gambar polisi ya. Indonesia. Gambar polisi, kemudian ada hakim, ada jaksa, ada pengacara. Jadi ini adalah lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia. Anak-anak tahu kan ya? Iya. Ya, baiklah kita lanjutkan. Bisa. Nah, selanjutnya itu ada gambar siapa kira-kira ini? Presiden. Presiden. Insinyur Soekarno, ya, ada Muhammad Hatta. Nah, ini adalah tokoh-tokoh panitia 9. Masih ingat enggak dulu di kelas 7 pada proses pembentukan Undang-Undang Dasar? Masih ingat? Masih ya? Ya, jadi panitia 9 ini adalah panitia yang merancang hukum dasar atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, nanti anak pelajari siapa saja tokoh-tokoh panitia 9, anak-anak. Ya, jadi ini ada konstitusi, hukum. Nah, setelah melaksanakan pembelajaran hari ini, kira-kira apa manfaat yang anak-anak peroleh dari materi yang sudah kita bahas hari ini? Manfaat yang sudah anak-anak peroleh. Kesimpulan yang saya dapat tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah Undang-Undang NRI tahun 1945 berisi aturan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sudah? Ya, bagus sekali. Berikan tepuk tangan pada Ayu Rai ya. Yang lain, ada lagi yang ingin menambahkan? Apa kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini? Wahyu Pradnyana, mana Wahyu? Saya, Bu. Ya, kira-kira apa yang dapat kamu ambil kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Tentang fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar, Bu. Ya, tentang fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar, bahwa Undang-Undang Dasar itu menempati kedudukan Tertinggi, bagus Pak. sekali ya. Kemudian memiliki fungsi untuk mengatur penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia. Bagus sekali anak-anak ya. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan tidak? Tidak, bagus ya. Jadi anak-anak sudah memahami apa yang Ibu sampaikan dan sudah memahami apa yang telah anak-anak diskusikan. Ibu harap pembelajaran berikutnya lebih bagus lagi, lebih semangat lagi anak-anak ya. Kemudian disiplinnya ditingkatkan. Disiplin dalam mengikuti pembelajaran. Ya. Kemudian disiplin dalam berpakaian. Itu harus ditingkatkan anak-anak. Karena kita adalah bangsa Indonesia yang taat terhadap peraturan. Ya. Nah, baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini. Kemudian minggu depan kita akan membuat sebuah proyek ya. Membuat sebuah proyek yaitu materi tentang menampilkan perilaku yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, nanti anak-anak pelajari dalam buku paket itu materinya. Minggu depan kita akan bahas bersama-sama. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akhiri sampai di sini. Ketua kelas silakan pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa. Doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih.
Terima kasih anak-anak, bagus sekali pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar. Ibu izinkan anak-anak untuk live ya, silakan akhiri panggilannya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, sampai jumpa. Terima kasih Bu. Ya.